Halo, perkenalkan nama saya Amira Putri Zadarus dari kelas 89A, mata pelajaran PPKN. Dan saya Syara. Dan nama saya Liana. Apa itu UUD 1945? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Sejarah UUD 1945. Pembangunan UUD 1945 diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 29 April 1945, pada masa itu Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Badan Usaha Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Zuyunbi Tiosakai beranggotakan 21 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Mohatta yang menjabat sebagai wakil presiden dengan anggota sebanyak 19 orang yang terdiri dari 11 orang wakil dari Pulau Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan 1 orang wakil dari Kalimantan. Badan tersebut kemudian menunjuk satuan tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan UUD 1945. Dikutip dari kompas.com, UUD dirumuskan oleh Panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Djokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasdim, Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Bapak A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Namun janji itu hanya sekadar janji. Penjajahan tetaplah penjajahan yang masih ingin menindas dan mengeruk kekayaan bangsa Indonesia lebih lama lagi. Setelah berhasil dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tidak hanya mengingat janjinya setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, bangsa Indonesia semakin bebas bertindak dan tidak lagi bergantung pada Jepang hingga merdeka. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyusun rancangan UUD. Selanjutnya dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan bangsa Indonesia untuk pendiriannya. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 14 SD 21 Oktober 1999. Hasil amandemen ini terdapat perubahan pada 9 pasal, yaitu pasal 5 sampai pasal 21. Amandemen ini terutama berkaitan dengan pengurangan kekuasaan presiden untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Amandemen kedua diadakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. Hal ini dilakukan karena beberapa pasal dinilai mempunyai makna ganda ataupun juga multifasiar. Hal yang dilatar belakangi amandemen ini salah satunya adalah merebaknya kasus terkait hak asasi manusia (HAM). Peran warga negara dalam belah negara
sistem pemerintahan dan lain-lainnya. Amandemen kedua meliputi 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab.